Mitra bisnis, Kementerian Kesehatan berencana mengeluarkan kewajiban pemberian label warna bagi minuman kemasan yang mengandung gula sebagai peringatan dan informasi kepada masyarakat tentang kandungan gula dalam makanan ataupun minuman tersebut, seperti yang dilakukan di Singapura. Nah, ini dilakukan karena semakin tingginya penderita diabetes di Indonesia. Tetapi ada kekhawatiran dari para pengusaha tentunya atas peraturan ini yang akan menambah biaya produksi dan akan menaikkan harga jual produknya nanti pada akhirnya. Gimana menurut Anda mitra bisnis? Silahkan berkomentar di 633-9160, WhatsApp call di 0816-924-924. Iya, itu kebijakan pemerintah sebenarnya cukup bagus itu, karena memang ngeri juga sekarang. Dulunya kan udah bergeser, orang yang sakit gula dulu orang udah usia sekarang kecil-kecil udah pada kena diabetes. Itu aku ada nih dokter saudara itu sekarang anak kecil-kecil umur TK tuh udah pada kena diabetes loh. Meningkat apalagi di Jakarta kayak gini, makanan minuman kayak gitu ya. Untuk biaya produksi kan juga sebenarnya mungkin naiknya juga nggak terlalu amat sangat ekstrim. Yang penting warganya sehat lah. Rakyat Indonesia ngeri juga, anak kecil-kecil udah pada kena diabetes, tipe 2 lagi gitu. Jadi produksi naik nggak apa-apa lah. Yang penting sehat. Protes daripada Menteri Kesehatan itu Pak Budi Gunadi. Ini kan wacananya udah 2 kali. Artinya kan masyarakat atau orang tua juga sudah memperhatikan bagaimana yang terbaik untuk anaknya ataupun keluarganya maupun lingkungan kita sendiri. Tapi yang lebih pada yang kronis yang pada kita rasakan atau masyarakat rasakan ini kan terlebih kepada sumber daya bahan pokok itu sendiri yang harusnya perlu diawasi Menteri Kesehatan. Cabai jabla itu sendiri saja pun sudah menjadi turunan penyakit yang memang sudah mewabah di mana-mana. Karena sejauh yang saya konsumsi juga ya cukup normal aja, terlalu kayak orang kegilaan makan cabai. Tapi intinya pengawasan dari Menteri Kesehatan itu dalam bahan pokok itu sendiri bagaimana pupuknya, bagaimana ekosistem pemasarannya atau daya belinya atau daya jualnya, bagaimana ininya. Itulah yang penting dipasarkan ke pihak yang berkait. Saya sangat setuju dengan Menteri Kesehatan untuk mencantumkan label kandungan gula ya, karena sekarang ini banyak makanan minuman kafe pemanis buatan. Itu efeknya jadi anak-anak sekarang itu betul-betul udah obesitas, terus sudah ada yang kena diabetes gitu ya. Dan ya walaupun ada yang mampu ke rumah sakit swasta, tapi ya tetap aja kualitas bahan itu nanti akan banyak penyakit. Sangat disarankan dan itu. Terima kasih. Tutupkan botolmu, tutupkan kemasanmu, tutup terus. Emane nyawamu berbene ora ono gunane. Kayaknya nggak ada gunanya bro. Kecuali ditulis minuman ini mengandung cyanida atau mengandung racun tikus. Nggak tahu mau minum, ya kan? Sekarang mau minuman kemasan orang minum aja. Masa mau minum mikroplastik terus? Ya kan? Ya gitulah bro. Orang tuh gak usah terlalu banyak khawatir kalau menurut gua. Lu minum aja gitu. Nah, kalau besok diabetes, kita minum sendiri. Jangan nyalain minuman kemasan. Lu udah tahu lo salahin. Semua kemasan tuh ada gula terselubung katanya. Ya kan? Ya gitulah pokoknya lah. Udah kalau lu nggak pakai gula terselubung ya nggak awet. Kedua nggak manis juga. Oke? Ya menurut saya sih kita nggak bisa lepas dari gula sih. Soalnya kan nasi juga mengandung gula ya. Jadi kita nggak minum soda pun sebenarnya kita mengkonsumsi gula. Kita juga butuh gula. Cuman ya kita juga butuh garam dan banyak lagi. Cuman ya kalau kita berlebihan itu yang jadi masalah. Bahkan air pun bisa bikin mati loh. Ada kasusnya tuh. Ada yang lomba minum air sampai otaknya penuh dengan air, mati beneran. Katanya kan air bagus. Itu bisa mati kalau kelebihan. Cuma ya
Menurut saya sih kalau mau dikasih label ya bisa aja, nggak perlu tambah plastik atau tambah satu tempelan atau apa, nggak perlu, kan kasih tanda aja ini. Cuman ya pasti ada efek, ada efeknya, ntar orang lihat oh ini kadarnya nih, bisa ada meterannya tuh, wah ini mendekati merah nih, ini berarti gulanya tinggi banget gitu kan. Nah itu pasti ada efek ke penjualan sih. Ya menurut saya sih itu aja. Tapi kalau ngelarang mah nggak ada lah pengawas, kita tergantung diri kita sendiri. Kayak mie instan aja, mie instan udah kebukti kan, coba aja tiap hari makan, pasti kena itu, masuk rumah sakit, ada yang mati. Cuma kan nggak ada yang bisa ngawasin, kita nggak bisa ngawasin satu orang, itu memang butuh pendidikan lah. Jadi di sekolah-sekolah diajarin, jadi kita harus ngatur diri kita sendiri. Nggak mungkin kita bisa atur semua orang gitu, nggak bisa. Namanya manusia itu kan juga pasti mau konsumsi sesuatu kan ada batasnya juga. Ya istilahnya sih oke lah. Kalau masa seperti aturan Singapura mau mulai beli minuman dengan kadar gula tinggi dan rendah sih ya ada pro dan kontra juga. Tapi kalau intinya untuk mengedukasikan masyarakat sih ya bisa. Tapi ya balik lagi, kadang kan yang pengusaha penyalur jual minuman ini kan yang jadi kena dampaknya juga. Ya memang sih kalau terlalu banyak gula itu kan bisa bisa kena diabetes. Bisa juga diabetes, akhirnya apa ujung-ujungnya kematian. Kan sudah ada banyak contoh kasus-kasusnya kayak gimana gitu. Tapi ya intinya kalau untuk saya sih ya sadar diri aja lah. Kalau konsumsi gula boleh, tapi ya ada batasnya gitu. Ya. Memang zaman sekarang ini masih ada yang peduli dengan segala macam peraturan kadar gula, kadar apa segala macam. Menurut saya sih itu membuang-buang waktu, membuang-buang energi para orang-orang yang merasa dalam tanda kutip merasa pinter gitu ya, bikin undang-undang aturan segala macam. Nggak usah jauh-jauh lah Kita ambil contoh rokok aja tuh, sudah berapa puluh tahun tuh ada keterangan rokok berbahaya bagi kesehatan, buang segala macam. Tapi tetap aja makin lama makin bertambah. Bukan berkurang loh, makin bertambah. Produksinya bertambah, para perokoknya bertambah, segala macam bertambah. Jadi saya bilang nggak efektif hal seperti itu. Mendingan membahas yang lain seperti misalnya gaji anggota DPR MPR diturunin supaya nggak banyak orang berebut kursi itu. Jadi kalau mereka mau mengabdi, memang mengabdi benar-benar untuk negeri, jangan karena mau cari celah buat korupsi. Itu. Jadi saya dikasih warna-warni itu, komen saya itu saya sih setuju aja. Karena selama satu tidak menambah harga dan sebagainya ya, harga terutama. Karena harus diingat gula itu kan sumber penyakit ya, diabetes itu kan ibu dari segala penyakit. BPJS itu kan parah itu, ya kan, artinya ya kalau semuanya makin banyak kan nanti bagaimana BPJS itu kalau menurut saya. Jadi ya untuk mengurangi potensi masyarakat yang berpenyakitan itu, jadi sebaiknya dikasih tahu, karena itu juga ada hubungannya dengan kecerdasan. Kita kan sama-sama tahu orang Indonesia itu di ASEAN aja paling rendah kemarin itu saya lihat IQ-nya. Jadi ditambah lagi SDM kita itu ternyata rata-rata masih SD. Bandingin Malaysia aja, yang gak usah Singapura deh. Malaysia aja udah SMA plus rata-rata. Jadi kita harus tahu dengan kondisi masyarakat yang edukasinya rendah. Seperti itu masih dikasih tahu seperti itu. Kalau sudah dikasih tahu lalu mereka tetap seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau rokok tadi ada yang komen, menurut saya sudah bagus dikasih untuk takut-takutin. Cuman satu harusnya ketegasan, kalau anak di bawah 17 atau 21 tahun rokok, kalau perlu toko rokoknya ditutup. Itu aja. Beres kok, gampang. Iya kan? Itu aja. Bagus dong. Kenapa kita mesti, kalau saya sih siapa takut gitu. Biar ada label apapun ya, kita punya ukuran diri sendiri kok. Jangankan yang label itu gula, itu rokok itu ada tulisan rokok membunuhmu, masih disikat juga. Alkohol, minuman keras juga gitu, alkoholnya sekian persen. Ya memang harus begitu, harus kasih label, sehingga kita kontrol diri kita sendiri. Kalau gulanya banyak bertonton, itu juga hati-hati, bisa dikorupsi. Aduh, kurang kerjaan ini, kontraproduktif Pak Beni, ya kan? Kayak seolah-olah itu masyarakat tuh
nggak bisa baca aja gitu. Tuh anak tua aja juga masih SMA udah nggak pakai gula, minum jus alpukat sampai merinding kita coba, iya kan? Itu education begitu kan udah ini ya otomatis ya dari dalam diri gitu ya. Jadi udah nggak usah membebani lagi lah. Nanti kalau tambah tempel-tempel ini kan otomatis peningkatan harga. Iya, ada kos yang bertambah ya. Ada kos yang bertambah. Mendingan itu yang pakai duit itu pertanian itu buat sewa yang manis-manis aja tuh, dihukum mati. Pemerintah punya rencana itu bagus. Cuman ini kesadaran masyarakat masing-masing itu lebih penting lagi. Soalnya saya ini kalau ada peraturan itu kayaknya nggak ngaruh ya. Kita lihat ya, rokok itu udah kasih peringatan. Kalau merokok ini tenggorokannya bolong, tapi tambahnya merokok itu tambah. Ya itulah kesadaran itu harus ditingkatkan. Semua orang tahu itu, anak kecil pun tahu. Kalau banyak gula itu jadi bisa diabetes. Kalau nggak ada kesadaran ya tambah banyak lah itu. Saya nggak ngaruh kayaknya itu, Pak. Terima kasih. Ya, jadi memang sebenarnya idenya bagus ya. Asal pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan ini harus konsisten. Karena memang kalau masalah makanan soal mie atau minuman yang bergula tinggi dan bahayanya itu memang nggak langsung kena ya. Kayak orang ngerokok juga. Itu efeknya mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun lagi baru berasa. Ya, saya sebagai contoh aja nih mau kasih sharing. Staf saya ini punya anak, ini istrinya meninggal karena diabetes. Baru umur 50-an udah meninggal. Nah, anaknya sekarang nih baru dari SMP Pak Beni. Itu sudah disuntik insulin sehari 3-4 kali. Waduh. Karena apa? Karena setiap hari dia minum tuh di kulkasnya itu ya ada pokoknya minuman yang manis-manis lah, yang dia beli jadi. Nah, karena orang tuanya nggak punya pengetahuan, nggak aware, anaknya minum, apalagi dia kan ibunya meninggal karena diabetes. Sudah ada keturunan berarti ya. Sekarang anak ini udah lulus SMA. Masih satu hari suntik 3 kali insulin. Coba bayangkan, saya nggak bisa pikir nih nanti mungkin 4-5 tahun lagi bisa gagal ginjal atau cuci darah. Orang tuanya juga ada mulai sedikit-sedikit ya, ayahnya kan. Nah, tetangga saya itu juga begitu. Belum lama jempolnya itu diputus. Diamputasi karena luka nggak kering-kering. Nggak nyadar kalau gula darahnya tuh udah sampai 400. Nah, jadi memang penyakit ini ya penyakit yang lambat pasti dan sangat merusak. Jadi kalau pemerintah sadar ya, seperti juga orang ngerokok, memang tadi kayak Bapak sebelumnya bilang itu perlu kesadaran masyarakat. Tapi ini juga harus ada program yang terus-menerus dijalankan oleh pemerintah secara konsisten. Edukasi dalam hal ini, edukasi banget. Itu harus. Karena masyarakat kita, khususnya golongan yang menengah ke bawah, itu sangat tidak ngerti. Anggap sepele. Dia nggak tahu kalau orang udah kena penyakit gula tuh efeknya ampun deh. Kemana-mana. Kasihan banget Pak Beni. Jadi memang menurut saya ini sangat bagus. Cuma memang pemerintah harus sekali lagi konsisten dan selalu harus diingatkan kepada masyarakat. Karena memang bahayanya ini nanti jangka panjang. Karena saya juga banyak sering nganterin orang ke rumah sakit, famili atau apa. Banyak orang-orang yang mohon maaf ya, yang pendidikannya menengah ke bawah, itu banyak sekali yang kena diabetes. Khususnya di rumah-rumah sakit pemerintah. Kalau nggak percaya silakan cek. Itu yang anggarannya habis buat gitu-gitu juga besar buat pemerintah. Jadi saya rasa memang sudah saatnya pemerintah sadar, ya seperti negara Singapura. Yang penting mesti tegas kepada produsen. Kalau orang bilang wah itu cuman, ya kita harus lihat positifnya lah. Karena biar bagaimana kalau itu biaya, katakanlah penlabelan itu membuat barang itu mahal, ya nggak apa-apa mahal. Kalau masyarakat masih mau beli, ya bodohnya dia. Ya kan, udah namanya
minumannya nggak buat dia sehat, menjerumuskan dia masih mau makan, ya dia harus tanggung lah akibatnya. Biaya tanam dia harus berani tuai. Gitu loh Pak Benny. Jadi memang ini harus konsisten. Kasihan kalau nggak masyarakat kita. Iya, saya mau bilang begini, itu di Jakarta kan emang hawanya panas ya. Seneng pada minum manis. Udah begitu gampang lagi dapat, mana-mana banyak supermarket kan. Iya. Kalau zaman dulu kan supermarket nggak ada. Nah jadi maksudnya saya sekarang mestinya kita tuh di pesantren, di gereja, di sekolahan, apalagi yang masih tange-tange yang baru SD kelas berapa tuh, setiap hari harus dinyanyiin, makan gula nggak boleh banyak, minum ini nggak boleh pakai 2 botol. Kayak gitu juga Bu, karena kan mereka kalau bisa beli sendiri tuh, mana dia bisa lihat labelnya. Jadi saya sih mohon sekali tuh di pesantren, di gereja, di masjid, setiap hari nyanyiin tuh, gula nggak boleh terlalu banyak, minuman ini hanya nggak boleh terlalu banyak, gitu-gitu aja saya pikir. Iya. Saya setuju ya Bu ya. Kalau memang kebijakan Pak Jokowi yang bagus ya kita mesti dukung. Kalau menurut saya Bu ya, walaupun kita nggak suka seperti yang ada, mungkin yang bagus ada juga yang jelek. Kalau gini saya setuju. Tapi kalau menurut saya sih lebih bagus kombinasi dengan pajak Bu ya. Karena ada orang nih kayak tembakau ya, rokok ya. Walaupun dikasih peringatan, istilahnya bandel ya. Walaupun dikasih tanda nggak boleh ngerokok, galakan dia. Kita bilang itu nggak boleh ngerokok, dia lebih galak ya. Duit-duitnya dia bilang ya. Tapi kalau dikenain pajak nih Bu ya, ditinggiin pajak tuh lama-lama konsumsinya bisa menurun. Seperti rokok lah. Sejak rokok ini pajaknya ditinggiin, saya lihat tuh yang ngerokok makin jayang. Jadi kombinasi lah, itu bagus, tapi juga kombinasi dengan pajak gitu Bu ya. Ditinggiin lah pajak-pajak yang makanannya atau minumannya manis. Ya, mengenai itu manis atau asin itu sebetulnya kan selera, nggak usah dilapel gitu. Apa gunanya BPOM udah menyetujui untuk diproduksi, kenapa masih harus dilapel-lapel? Terus mungkin yang diperlukan itu penyuluhan ke masyarakat itu lebih penting dari Depkes. Terima kasih ya. Iya. Soal aturan pakai label warna kalau produk-produk makanan minuman yang mengandung gula ya. Iya. Yang khawatirnya itu akan meningkatkan harga jual. Itu saya bingung loh itu. Kan kalau kayak begitu doang kan murah ya. Enggak. Kalau itu paling enggak sampai 100 rupiah, jauh. Jauh nggak sampai 100 rupiah per satu cetakan gitu. Apalagi kalau misalnya mass production itu mungkin 50 rupiah juga nggak nyampe gitu ya. Kalau mahalnya hanya segitu ya meningkatkan harga jual kayak gitu kan. Kalau misalnya itu banyak yang nggak masalah gitu kan. Ya itu tadi soal pertimbangannya apa gitu. Satu lagi mungkin itu kenapa saya dukung selain ya memang itu bagus buat kesehatan juga. Kalau saya pribadi saya juga lebih suka memang gula aren, gula kelapa dibanding gula yang di warung-warung minimarket kayak begitu kan. Ya itu nggak apa-apa kalau kayak gitu kan. Sekarang kan emang kalau dibandingkan harganya kan emang lebih ya yang diuntungkan konsumen juga, pembeli juga itu ya. Kalau banyak yang beli kan ya nanti harganya bisa turun lebih murah ya. Itu sih ya tetap aja harus stop sebelum kebanyakan gula aren, gula kelapa gitu ya. Ya deh. Ini akal-akalan pemerintah aja untuk cari duit. Semua peraturan tuh nggak jalan. Itu buktinya rokok aja itu yang udah digambarin di situ, kena kanker mulut, kena kanker kerongkongan, tetap aja jalan begitu, nggak ada ini peringatan itu. Nah, soal diabetes ini itu saya kira ini masalah budaya. Budaya bangsa kita ini. Banyak orang-orang Jawa itu goyannya manis. Budaya kita itu nggak bisa diiniin. Ya kalau mau diini kan ya beras lah. Beras itu karbohidratnya tinggi. Tinggi banget karbohidratnya. Kalau nggak mau kena diabetes, jangan makan beras. Beras nasi itu karbohidratnya tinggi. Dan juga teh manis. Gula pasir itu tinggi juga. Itunya namanya karbohidratnya. Jadi itu insulin nggak bekerja.
Jadi itu cuma nakal-nakalan aja. Saya bilang itu budaya kita juga harus dirubah. Kalau kita budaya kita nggak dirubah, kita makanannya makan ubi. Ini orang makan ubi, makan si jagung, bisa meratakan makan nasi, makan beras. Yaitu orang-orang Papua, orang-orang Madura, orang Ambon yang makan ikan, itu makan sagu itu dirubah semua waktu zaman Soeharto. Jadi ini menakal-nakalan aja. Yang penting dalam diri kita sendiri aja yang harus kita berubah. Jadi nggak ada peraturan-peraturan yang bisa diukur itu. Jadi semuanya itu pakai duit, pakai biaya. Yang biayanya itu untuk mungkin buat penambahan APBN, itu aja. Saya bilang itu budaya Indonesia itu harus dirubah. Terutama orang Jawa yang jualan manis. Saya pergi ke Semarang, Solo. Saya nggak minta. Ada apa? Kasih dia teh, Pak, teh satu. Bukan teh tawar nanti kasih teh manis. Nah itu jadi yang jadi persoalan kita. Karena apa? Kita tuh nggak bisa merubah makan teh, makan manis itu. Apalagi tambah lagi orang bisnis yang selalu makan ciki segala macam itu pakai gulanya gula bit, Coca-Cola, Bisport, 7up segala macam. Iya. Itu nggak bisa kita harus menjaga diri kita sendiri aja. Nggak bisa diatur-atur sama pemerintah. Rokok aja lah buktinya mana? Nggak ada rokok, orang takut dengan peringatan-peringatan itu. Ya. Jadi ujung-ujungnya apa ini? Menteri Kesehatan mengeluarkan aturan kayak begitu. Ujung-ujungnya kan waktu itu katanya ada wacana minuman manis-manis itu mau dikasih cukai. Apa kesana larinya nanti jatuhnya? Ya intinya ya itu saya bilang lagi. Ujung-ujungnya duit mau dicukain kan mungkin kalau memang memaksakan udah pada panik semua nih negara, pengelolanya segelintir manusia ini udah pada panik ngatur negara, ya ujung-ujungnya duit juga rakyat lagi. Kan waktu itu acaranya kata yang minuman manis-manis ini mau dikasih cukai juga. Nah udah kita tunggu saja hasilnya. Nanti ada kabar apa lagi dari pengelola negara ini yang segelintir manusia yang berkuasa ini mengatur-atur. Padahal mau habis duduklah dengan manis, biar rakyat tetap menggaji kau. Nyaman duduk tenang daripada mengeluarkan keputusan-keputusan yang aneh-aneh. Ya jadi mentertawakan kalau kayak gini. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Pikir ya itu salah satu cara, sebenarnya bukan satu-satunya cara untuk memberikan informasi mengenai kandungan kadar gula yang ada dalam satu makanan atau minuman gitu ya. Ya salah satunya ya, yang lain kan edukasi dari dari Kementerian Penerangan dan seterusnya, masih banyak cara. Nah, kalaupun ini juga akan dilakukan, saya pikir juga mungkin jangan kita kasih waktunya, tetapi kadang-kadang kan perusahaan itu memiliki stok label yang sudah dibuat atau sudah dicetak atau sudah punya kontrak dengan perusahaan printing gitu ya. Nah, sampai stok itu selesai baru diganti dengan label yang baru gitu. Jadi waktunya mesti diberikan lebih longgar gitu supaya si perusahaan juga tidak serta-merta harus mengeluarkan biaya seluruhnya di depan. Saya pikir itu. Mengomentari, menggarisbawahi yang Mbak Nita sampaikan bahwa akan mewajibkan. Nah, kata-kata wajib ini kan tentunya kalau nggak dilaksanakan kan ada sanksinya. Iya, betul. Nah, disinilah kalau ketika bicara sanksi, sebelum memberikan sanksi, ada pendengarmu yang terdahulu mengatakan pengawasannya bagaimana. Di sini kalau kita mau ngeritik pemerintah itu sektor pengawasan ini, waduh, barang mewah Mbak Nita di Indonesia ini. Nah, kalau pengawasannya sudah ketemu, terus kalau ada yang melanggar, diapain? Hukum lagi kan? Iya. Hukumnya bagaimana di kita? Jadi janganlah pintar membuat peraturan, tapi tidak mampu mengimplementasikannya. Dan kata kewajiban ini sebaiknya jangan kalau produk di labeling ini kan di label ini kan
objeknya kan konsumen. Yang lebih tepat itu yang disasar itu adalah vendornya ini loh, produsennya itu loh. Itu yang harus diberi peringatan keras. Tapi ya sekali lagi pengawasannya dan sanksi hukumnya harus jelas. Apalagi kalau ada vendor produsen yang ilegal, nah apa sanksinya? Di situ yang kita kadang-kadang ngeri nih hidup negara ini nih, hukumnya nggak tegak. Iya, kalau ingin ambang batas aman pemakaian gula, dosis gula dalam 1 hari, itu kalau ilmu kesehatan, itu kan dosisnya 200 kilokalori untuk yang masuk ke tubuh kita sebaiknya seperti itu maksimal, atau setara dengan 4 sendok teh, atau setara dengan 50 gram. Itu kalau kelebihan kan nanti takutnya gulanya manis, jadi bisa kena diabetes kemungkinan kalau waktu pemakaian jaganya terus ya. Nah kalau garam itu juga tidak boleh berlebihan masuk ke tubuh kita. Garam tuh kurang lebih 2000 miligram natrium atau garam. Itu yang boleh masuk ke tubuh kita maksimal dalam 1 hari. Semuanya dalam 1 hari. Dan itu setara dengan 1 sendok teh atau 5 gram. Jadi itulah yang bisa ditolerir oleh tubuh kita maksimalnya dalam sehari. Sebaiknya pemerintah memberi tanda itu. Jadi kalau misalnya mengontrol si konsumen ya sulit, karena konsumen itu kan pikiran mereka beda sama pemerintah, tidak sama persis semuanya. Jadi ya itu tergantung dari diri konsumen sendiri. Jadi pemerintah hanya memberitahu saja, ini loh tidak boleh lebih dari ini sehari, misalnya seperti itu. Niatnya memang bagus, tapi ya kalau praktek susah dikontrolnya sih memang. Jadi kita mengontrol diri kita masing-masing untuk kesehatan kita lebih baik seperti itu. Jadi memang kalau kebijakan dikeluarkan, kalau menyangkut tentang rakyat, harusnya ada perwakilan rakyat yang diajak kompromi dulu. Sebaiknya bagaimana kalau mau mengeluarkan peraturan buat rakyat. Sebab kalau tidak begitu, stakeholder yang diajak terlibat itu tidak diajak kompromi, lalu tiba-tiba keluar kebijakan, nanti akan menimbulkan pro dan kontra terus, tidak akan selesai kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Kalau 1 sendok dituang ke kolam renangnya juga manis itu. Iya, pemanisnya jadi bukan gula. Pemanis buatan yang sintetik yang sangat berbahaya dalam jumlah tertentu. Tapi memang nyandu gitu. Nah oleh karena itu kalau dikatakan oleh pihak pengusaha misalnya bahwa itu membuat biaya produksi naik, saya pikir sih itu terlalu berlebihan ya. Kalau itu dikatakan naik, ini dia justru takut bahwa konsumennya sadar bahwa selama ini produk dia itu produk yang melewati ambang batas, atau kalau di grade ya grade merah gitu atau grade kuning gitu. Itu yang dia takutkan. Kalau biaya itu nggak lebih besar dari oknum kelurahan yang datang ke pabrik lu minta makan siang gitu. Kalau menurut saya itu kan sebenarnya tugasnya BPOM ya. Kenapa dipakai label-label gitu? Negara kita rakyatnya masih sangat rendah dalam membaca ya. Jadi kita bisa lihat aja dari Coca-Cola yang dijual di pasar swalayan dimanapun itu, lebih banyak Coca-Cola yang biasa daripada yang diet. Itulah, jadi nggak laku itu yang nggak manis. Di Indonesia kan seperti itu. Nah, jadi sebagai orang yang lebih paham soal gula lah, soal ini itu, ya harusnya di BPOM, dipajakin atau dilarang beredar. Kan itu ada regulasinya, di situ ada. Kenapa nggak diatur di situ, malah disuruh rakyat-rakyat yang dalam tanda kutip masih bodoh, belum bisa membaca, itu malah disuruh lihat label-label gini gitu. Rambu-rambu jalan Maja yang besar-besar itu ada lampu merahnya pun diterobos. Ada yang dilarang muter diterobos, ada yang lawan arus terobos juga. Itu yang rambu besar begitu aja nggak mau dibaca, nggak mau diikutin, apalagi yang di kemasan yang kecil-kecil itu, bacanya aja mesti pakai kaca pembesar ya. Jadi mau beli minuman ke swalayan bawa lup ya. susah bener kan yang kayak gitu. Harusnya justru regulator lah yang bertindak. Itu sih menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sender. Saya rasa masyarakat Indonesia akan hidup sehat dan panjang usia, terbebas dari penyakit. Mereka semua paham kok, ya enggak? Tapi kenapa ya kenyataannya seperti yang ada sekarang ini? Ya, itu gula ya. Itu bukan ke diabetes saja. Itu betul. Kalau berlebihan dia akan menginfeksi meradang di saluran darah.
Itu kalau saluran darah itu luka, tubuh dengan otomatis nempel luka itu dengan kolesterol. Nah, jadi kolesterol akan nempel pembuluh darah yang luka otomatis. Gitu. Jadi bukan hanya diabetes ya, tapi memang bisa complicated ya ke banyak hal karena saluran darah. Kolesterolnya yang harus diinikan, gulanya yang harus, apalagi gula pasir jahat. Hindari gula pasir. Setuju. Ada 3 putih ya, gula pasir, beras, nasi, dan tepung. Yes, itu karbohidrat semua. Itu kan jadinya gula. Jadi gimana dengan labelisasi? Kalau katakan luka ditempel tambah lama pembuluh darah tambah sempit, jadinya apa? Diring. Ya, penyempitan pembuluh darahnya, penyumbatan juga ya. Stroke dan sebagainya. Itulah Departemen Kesehatan harusnya dari jauh-jauh hari sudah memberikan suatu pengajaran terhadap masyarakat ya, supaya masyarakat tahu. Jangan sampai dibiarin, waduh rumah sakit banyak yang diring dan sebagainya, kasihan. Jadi gini Pak, memang edukasi tentang penulisan kandungan gula itu penting ya. Kalau gini dunia kesehatan itu mengenai sesuatu yang urgent, itu harus tercantum dari jenis produk yang akan diterbitkan dari pengusaha ataupun stakeholder ya. Jadi artinya harus dijelaskan, dijabarkan ke tengah-tengah masyarakat. Karena gula ini jelas berpengaruh ya, apalagi kalau penggunaannya berlebihan, menimbulkan obesitas dan tidak digunakan untuk pergerakan badan, akibatnya yaitu timbullah penyakit kompleks yang disebut diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Nah ini berbahaya sekali. Kalau penyakit ini timbul, itu akan seumur hidup, Pak. Jadi nggak bisa kita lewat, apapun obat yang diberikan itu tidak akan menyelesaikan masalah, kecuali mungkin anjuran dari Pak Dokter Terawan ya, yang kita lihat di media sosial itu bisa dituntaskan. Tapi dia tidak akan kerja dengan farmasi karena farmasi tidak akan memberikan kesempatan. Nah ini yang kompleksnya ini. Jadi saya pikir edukasi seperti ini penting. Jangan dianggap hal-hal yang remeh-temeh. Ini kan untuk supaya keturunan kita tidak mengalami. Karena kalau kita berasal dari keturunan diabetes, anak-anak kita pun ada kemungkinan untuk kena penyakit genetika diabetes tersebut. Dan itu sulit untuk disembuhkan. Kalau penyakit diabetes kering mungkin tidak masalah karena postur badan kita akan berkurang. Tapi kalau diabetes basah, itu akibatnya parah. Kita bisa diamputasi ya, kalau kedokteran kan tidak mau pusing ya. Ya ini siapa namanya, Bung Anto ya, tidak mau pusing, mau diamputasi atau akan menyebar ke organ-organ lain. Nah ini kan berbahaya ya kan, kalau sampai salah satu organ kita diamputasi kan kita bergerak nih gimana ya Bung Anto ya kan. Tentu ini menjadi pemikiran semua, jadi sebaiknya kita menghindar. Kalau memang Bung Anto, saya ambil contoh lah, kalau ia habis makan biasanya senangnya tidur ya Pak. Paling kan Pak, iya kan. Nah ini keseringan rutinitas yang kita lakukan itu bisa menyebabkan penyakit diabetes loh. Karena kandungan nasi itu kan karbohidratnya cukup besar ya. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi artinya kalau memang dia habis makan, sebaiknya pemirsa Pak Sepeng juga jangan tidur ya, tapi melakukan aktivitas, mungkin nonton TV ya kan, ataupun melakukan kegiatan tulis-menulis ya kan, atau kegiatan lain yang jangan langsung terlelap tidur. Itu berbahaya sekali. Nah saya pikir ini penting sekali. Jadi kandungan yang tertulis itu perlu dianjurkan, bukan karena pihak pengusahanya yang keberatan. Itu bisa dinegokan dengan seberapa besar label yang bisa diberikan kepada pengusaha agar tidak terlalu berat ya. Karena yang penting ini urgensi edukasi ke masyarakat. Saya lihat di media sosial sendiri, saya pernah dikirimi oleh anggota RT kita nih, itu umur 3 tahun Mbak, 2,5 tahun, itu dia menderita penyakit diabetes loh, karena sering minuman cup gelas yang ada pemanis rasa. Jadi bukan air putih ya. Dan akibatnya
Sekarang dia mengalami suntikan insulin dia sampai beberapa kali. Nah, ini tragis kan kalau salah satu anggota keluarga kita mengalami demikian. Saya kira ini jadi pemikiran semua, refleksi pentingnya menghindari penyakit. Memang sebaiknya gunakan air putih. Ya, sebenarnya ini kalau masalah dilabelin atau enggak, ini kita mesti lihat dari dari sisi pandang yang mana yang cocok. Kalau dari Menteri Kesehatan memandang dari daya belinya masyarakat, ya itu sih sebenarnya nggak ada masalah ya dilabelin atau enggak. Tapi kalau untuk masalah diabetes, menurut saya Pak, kita sebenarnya di Indonesia telah terlalu memanjakan masyarakatnya Pak. Karena kenapa? Karena kita ini dengan memberikan begitu banyak fasilitas, jadi tuh orang tuh nggak pernah khawatir, karena dikit-dikit kalau sakit ada BPJS, kalau sakit ada BPJS, jadi mereka nggak peduli lagi gitu loh. Jadi sama halnya dengan rokok Pak. Rokok kita kasih label itu bahwasanya rokok dapat membunuhmu ataupun ada penyakit kanker. Tapi semakin dikasih label malahan itu yang merokok semakin banyak Pak. Kan gitu. Nah jadi kalau menurut saya itu paling bagus itu kita fasilitas kesehatan yang perlu kita tinjau ulang Pak. Tinjau ulangnya dengan cara bagaimana? Dengan memberikan persyaratan terhadap masyarakat kita agar melakukan mungkin olahraga. Contohnya dulu yang pernah saya lihat Pak, itu masyarakat di Singapura itu dia diberikan itu jam tangan untuk diwajibkan untuk melakukan 1000 langkah. Iya, itu jalan ya, kan gitu. Nah sehingga mereka itu kalau nggak ada namanya olahraga kayak gitu kan, nanti mereka proses cover asuransi atau cover rumah sakitnya akan semakin tinggi Pak biayanya Pak. Kan itu sih paling bagus, karena kita sebenarnya kalau bed ya, tapi pabrik dikasih label juga nggak ada guna sih Pak sebenarnya. Kan gitu, nggak ada guna dikasih label, karena ya itu kan kembali ke masing-masing personal ya. Kan gitu. Nah itu sih menurut saya ya. Setuju aja sih kalau diberi tanda warna merah, hijau, biru terserah gitu. Tapi itu hanya untuk orang yang sudah sadar jikalau tidak boleh minum gula banyak-banyak atau bagaimana. Nah, seperti tadi yang disinggung Bapak lagi, yang pertama bahwa ada anak umur sekian, umur 3 tahun. Pertanyaan saya, anak umur 3 tahun bisa kena penyakit, jangan lagi diabetes, liver. Itu yang salah siapa? Ibunya atau anaknya? Nah, ini kan. Jadi kalau saya dari semua yang tadi udah dikatakan itu sih oke saja. Tapi menurut saya adalah pendidikan dasar dari rumah. Jadi kalau di rumah itu mengkonsumsi sesuatu, yang mendirection itu seharusnya para ibu. Bagaimana si ibu bisa mendirection, memberikan good direction kalau si ibu sendiri di Indonesia itu 40 sekian persen obesitas. Jadi bukan saya yang ngomongnya, jangan saya dimarahin. Nah, 40 lebih persen itu ibu-ibu di Indonesia itu penderita obesitas. Lah, kena obesitas. Makanya nggak usah heran Bung Anto kalau ada anak yang umur 9 tahun harus cuci darah karena kena liver, karena tidak pernah minum air, tapi minumnya yaitu kalengan kayak atau apalah, kemasan kayak yaitu yang warna merah hijau biru itu. Nah, itu dari mana Bung Anto? Nah, coba pikir kalau udah kena liver dan harus cuci darah setiap bulannya satu bulan 2 kali, itu seumur hidup penderitaan. Jadi yang disalahin siapa? Nah, kalau menurut saya ibulah
atau pendidikan rumah lah yang memegang peranan. Jadi artinya gini, kalau misalnya anak, oke, kamu minta ini oleh, tapi tahu ya, kalau ini itu kadar gulanya gini, ya nggak usah di ngomong kalau kadar gulanya berapa persen, ya enggak lah, gitu ya, pendidikan anak. Nah, kamu tahu kenapa kalau gula itu memang manis, enak, tapi ada tapinya. Diberitahukan bahwa nanti kalau kamu kegemukan satu jelek misalnya, ya kan? Atau misalnya itu bisa berpenyakit diabetes. Apa itu diabetes mah? Pasti nanya kan? Nah, diabetes itu adalah kalau kamu lama-lama menderita 1 tahun, 2 tahun, maka kamu akan bisa diamputasi. Apa itu amputasi? Kita jelasin. Nah, pasti kan anak itu takut. Oh iya, jadi boleh, tapi 1 hari cuma 1 aja misalnya. Itu nurut kok, anak itu nurut dari kecil, jadi harus dari kecil gitu ya. Kenapa mama tidak memberikan kalian uang jajan, tapi jajannya dari rumah misalnya kayak gitu? Takutnya beli makanan yang entah itu higienisitasnya bagaimana, misalnya kayak gitu. Itu dijelasin. Mungkin kita jelasinnya nggak bisa, loh kemarin kan udah ngomong kalau itu nggak boleh gini. Ya jangan kayak gitu, namanya juga anak kecil kan. Jadi ngomonginnya harus berulang-ulang gitu. Lama-lama terikotlah di dalam pikiran anak. Otomatis itu jadi otomatis. Kalau dia udah mereject itu semua gitu loh. Kalau udah mereject itu semua, kita nggak usah susah-susah. Jadi dari pendidikan rumah, kalau saya ngomong ya. Nah, terus ditambah lagi di sekolah itu bolehlah ditambahkan misalnya setiap pagi ibu gurunya atau kepala sekolahnya mengatakan hal seperti ini. Kalian hari ini makan berapa banyak? Apa yang dimakan? Misalnya kayak gitu, yang sederhana aja. Satu pertanyaan yang mengena tujuannya itu adalah gula itu jahat, gitu ya. Karena memang gula itu enak kan, gitu loh. Jadi banyak orang yang umurnya udah 90 dan sebagainya itu masih bisa minum gula, makan es krim, tapi mereka itu udah ditarak pada saat sejak muda gitu ya. Jadi karena nggak punya penyakit, makanya boleh, tapi bolehnya itu kita nggak ngawur gitu loh. Jadi kalau makan ya jangan mentang-mentang kamu suka manis terus semuanya manis terus lah. Itu kan menakutkan juga kan. Ya, siapa yang bisa ngontrol diri kita? Ya kita sendiri gitu ya. Itu untuk orang dewasa, tapi untuk anak-anak siapa? Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustian.